Aman Mas, record-nya kah? Mas Cahya? Oke, aman. Oke, halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat bermalas-malasan di hari Minggu ini. Tapi di minggu pagi kali ini kita bakal belajarlah sedikit evaluasi, hitung-hitung evaluasi, pakai teknik dulu Mas. Aduh, aku bukan anak teknik lagi. Ya, kali ini kita bakal bahas bangun ruang, terutama di airdrop bangun ruang lagi. Kenapa gue bahasnya geometri mulu, karena seperti yang tadi di awal diomongin ya, yang pasti-pasti aja, soalnya geometri ini pasti muncul gitu. Beberapa tahun belakangan ini muncul mulu soalnya, jadi ya kita mantapin di geometri dulu. Karena jujur geometri itu berat lah belajarnya, lebih berat dari materi lain. Jadi ya lebih baik diprioritasin dulu. Kalau materi lain, kalau nggak sempet tinggal tembak aja udah. Yang penting aman geometrinya. Morning person ya, yoi morning person. Padahal mah nggak tidur ini, bercanda-bercanda. Oke, langsung aja kita langsung bahas soal. Yang pertama ini, kalian udah pada ngerjain kah guys? Kalau udah sih bagus sih. Kita bisa eval bareng-bareng gitu, diskusi gimana-gimana gitunya. Cemilan ini mah, betul, gampang ini. Kita baca soalnya dulu. Step pertama kita harus kenalan dulu sama soalnya, biar paham. Oke, kita langsung mulai aja ya. Teks soal pertama. Sebuah studio dirancang untuk membuat video pembelajaran di Alternativa Project. Sketsa studio tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini bangun apa, guys? Aduh, kok nge-lag ya? Bangun apa ini? Semuanya. Bangun ruang, apa sih ini? Persegi lah ya, persegi sama ini, sama 5 segi 4 lah. Balok sama kerucut. Nah, ya itu lebih tepatnya 5 segi 4 ini. 5 itu kan, apa sih ciri-cirinya? Alasnya itu ini ya, kayak ya alasnya kotak gitu, tapi ke atapnya itu mengerucut ke ini nih, kayak gini ciri-cirinya, mengerucut ke puncak. Nah gitu intinya, Dimas. Rumah itu nggak salah. Ini benar apa sih? Bukan kerucut sih, tapi lebih ke 5 segi 4 soalnya dia ininya ada ini nih, alasnya itu berbentuk segi 4. Ya pokoknya ini 5 segi 4 sama apa ini? Pokoknya segi 4 atau balok kubus lah. Oke, volume studio tersebut adalah 96 meter, serta perbandingan panjang sisi dan tinggi studio adalah 2:5. Langit-langit studio adalah prisma segi 4. Harusnya salah ini, bukan prisma. Oke, langsung aja ditanyakan panjang sisi studio. Oke, step pertama yang paling penting di PM itu mengidentifikasi soal. Lihat gambarnya dulu, kenalan dulu, baru digas gitu. Jangan asal langsung gas aja. Oke, kita identifikasi dulu ya. Jadi prisma atau limas, ini limas yang atasnya. Limas tuh apa sih, merucut ke puncak itu tingginya. Nah ini nih, kan dari sini ngerucut ke puncak tuh. Ini namanya limas. Kalau prisma, alas sama atapnya sama, kayak kayak tabung gitu. Alas sama atapnya kan sama-sama ini ya lingkaran gitu. Nah itu prisma, prisma lingkaran namanya. Tapi lebih lebih spesifiknya tabung. Oke, kita bahas nomor satu. Identifikasi dulu ya. Di gambar kan ini ya, ada garis-garis ini ya. Kalian udah pasti tahu lah ini kalau ada tanda ini pasti panjangnya sama gitu. Nah, kita bisa kalau udah panjangnya diketahui sama semua, kita bisa anggap ini tuh panjangnya sama ini, sama panjang. Ini S, ini S, di atas juga S, di atas juga S, ini sama. Nah, ini juga diketahui ada dua bangun ruang ya. Berarti ada dua volume ini apa sih? Ya pokoknya dua bangun ruang yang punya volume 96. Nah, ini tuh limas ya, volume limas. Volume limas itu kan sepertiga luas alas dikali tinggi gitu. Nah, karena si luas alasnya itu ini apa sih ya? Sama-sama S.
Jadi kita bisa ganti gitu ininya, jadi luas alas S kuadrat gitu. Nah gitu. Kubus balok tabung itu termasuk prisma, bedanya kubus tabung sama nah iya betul kayak gitu maksudnya. Oke, selanjutnya ini bangun yang pertama ya limas ya, volume limas. Itu rumusnya sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, yang kedua ini apa sih bangun ruang yang kedua, yaitu si apa sih ya nyebutnya balok atau kubus dah pokoknya itu. Volumenya itu kan panjang dikali lebar dikali tinggi ya. Karena panjang kali lebar kali tingginya sama, kita bisa tulis aja jadi ini, S pangkat 3. Setuju nggak? Setuju nggak? Tik 1 setuju. Bang, suaranya kurang gede, buset. Harus gimana lagi nih? Oke, udah aman ya. Jadi ini kita dapat apa sih persamaan ya dari volume studio Vs lah, yaitu S pangkat 3 ditambah sepertiga S kuadrat dikali tinggi H. Nah, ininya volume studionya itu 96 ya. 96. Jadi S akar 3, S pangkat 3 sepertiga S kuadrat dikali H. Nah, karena kita belum tahu ya hanya berapa, jadi kita bisa identifikasi di soal lagi ya. Hanya itu kan tinggi dari ini ya, dari limas ini. Nah ini, tinggi dari limas. Karena dari puncak ini lampu nyampe ke bawah ini, si balok itu 5 ini, 5/2 S. Kita bisa cari tingginya, tinggi si limas. Itu dengan mengurangi si H-nya kan, H sama dengan 5/2 dikurangi S. 5/2 S dikurangi S. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju sih harusnya. Oke, ente bisa operasikannya untuk nyari H-nya. H-nya itu sama dengan, ini gini, 5/2 S dikurangi S, berarti ini kita samain penyebutnya dulu ya. Jadi 5/2 S, aduh nge-lag-nya, 2/2 S. Nah, jadi sama dengan H-nya sama dengan 3/2 S. Kita bisa substitusikan ke sini H-nya. Nah, jadi kita dapat persamaan buat cari ini panjang si studio itu S pangkat 3 ditambah sepertiga S kuadrat dikali ini 3/2 S. 3/2 S. Oke, nyampe sini aman. Apakah ada yang ditanyakan? Eh, 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 eh. Aman harusnya sih. Pada jago anak-anak Altrian pada jago Alterian. Langsung aja besok UTBK Alterian. Oke, kita operasikan ya. 96 sama dengan S pangkat 3 ditambah 3 dikali 1, 3, 2 dikali 3, 6 ya. Jadi 6/3 itu bisa disederhanakan. Jadi 3 per, eh 3, apa sih? 3/6. 1/2 ya, astaga. 1/2 S dikali S kuadrat dikali S jadi S pangkat 3. Nah, itu bisa operasikan lagi. Samakan penyebutnya jadi berapa? Aduh, salah lagi. 1 jadi 2. Gimana dah? Kok jadi aku gini anjir. S3 tambah, aduh. Oh iya, 2/2, astaga. 2/2 ditambah 1/2 S pangkat 3. Nah, ini jadi 96 sama dengan 3/2 S pangkat 3. Oke, ini bentar lagi. Jadi ini tinggal dioperasikan aja ya, kedua ruas dikali 2/3 gitu. 2/3, ini dikali 2/3 buat menghilangi si pecahan ini. Jadi ini kita bisa tulisnya S akar 3 sama dengan 96 dikali 2/3. Aduh, kok nge-lag. Nah, ini kita bisa metode samurai. Kita coret.
Jadi 32, jadi S akar 3, 32 dikali 2 ya, 64. Alah, kok ke bawah gini. Jadi kedua ruas di akar pangkat 3 ya. S3 sama dengan 64, S sama dengan 4. Oke, kita dapat sisinya. Oke, mantap. S-nya sama dengan 4, guys. Aman kan nomor satu? Harusnya aman sih, nggak perlu nanya aman lah ya. Kalau Tarian mah jago-jago. Oke, aman. Kita lanjut dengan info yang kita dapat di pertama ini. Kita melanjut ke soal kedua. Oke, kita tahu ya ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, sama semua pokoknya. Tinggi studio adalah, oke, tingginya itu kita tahu ya, ini dari lampu ke sini, nyampe bawah. Setuju nggak? Setuju nggak? Aman, King. Oke, aman. Siap. Tinggi studio ya, benar dari lampu sini ya, nyampe ke bawah situ itu 5/2 S, ternyata diketahui di soal. Jadi kita bisa apa sih? Langsung aja ya tulis 5/2 S. Tinggi studio sama dengan 5/2 S. Nah, S-nya kita udah tahu dari soal sebelumnya ya, S-nya itu 4. S-nya sama dengan 4. Jadi kita bisa dapat tinggi studionya 5/2 dikali 4. Jadi tinggi studio sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Oke, gampang ya, gampang ini mah. EZ banget coy. Apa tuh? Soal bonus bejir, real soal bonus. Semoga di UTBK ada begini. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Untuk menerangi studio, sebuah lampu dipasang pada puncak prisma seperti pada gambar. Jarak titik A ke lampu adalah, oke, ditanyakan jarak titik A ke lampu. Nah, aku suka pertanyaannya ya. Jarak titik A ke lampu. Oke, kita ini dulu lah. Apa sih, lengkapi informasi dulu. Ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Oke, tingginya udah dapet sebelumnya ya. Tingginya itu ini 10. 10. Nah, sip, jarak titik A ke lampu yang ditanyakan. Kita bisa bikin ini, dari A ke lampu ya. Nah, tarik ke atas. Nah, ini kan bisa kita bikin segitiga ya, segitiga Pitagoras. Yang alasnya itu dari A ke sini, dari A ke O lah. Nah, ini namanya apa? Dari A ini nih, dari A ke O. Diagonal ya, ini setengah diagonal. Kalau A ke ujung, itu A ke sini tuh diagonal penuh lah. Kalau cuman ke tengah dia jadi S/2. Nah, S/2, S akar 2/2, astaga. S akar 2/2. Oke, kita dapat segitiga ini TOA. Kita bikin segitiganya di sini. Nah, jadi di sini tegak lurus karena dia jarak paling dekat ke lantainya. Ini T, ini A, ini O. Oke, kita lengkapi dulu. T ke O itu 10 tinggi ininya, tinggi studio. O ke A-nya S akar 2/2. Kita tahu kalau S-nya 4 ya. Berarti 4 dibagi 2, akar 2. Oke, 4 dibagi 2. Langsung aja lah. Jadi 2 akar 2 ini O ke A. 2 akar 2. Oke, tinggal kita pakai Pitagoras aja. Gampang ini mah. TA sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Nah, kita akarkan. Jadi 100 ditambah 8 ya.
2 dipangkat 2 dikali 2, oke. 108. 108 itu 36 kali 3. Jadi jawabannya 6 akar 3. Aduh, 6 akar 3. Jawabannya yang D. Oke, aman kah? Jari-jari kubus. Enggak sih, jari-jari kan cuma ada di lingkaran ya. Itu diagonal namanya, diagonal sisi. Oke, aman. Masih gampang nggak sih ini mah? Soalnya. Oke, kita lanjut ya. Barangkali ada yang mau ditanyain, tanya aja nggak apa-apa. Aku dengan senang hati menjawab. Nah, diagonal, ya betul. Oke, kita lanjut lah. Nomor 3. Nomor 4 ini. Cepet banget ya. Kegampangan ini mah soalnya. Aman, King. Izin, King. 2 akar 2 bisa ulang. Boleh. Ini 2 akar 2. Ntar. Ini dari 2 akar 2. Ini dari sini nih. Nah, ini kan namanya diagonal ya. Kita hapus deh. Oke. Ini A ke titik ini nih. Namanya diagonal ya. Diagonal itu kan rumusnya S akar 2 lah. Pasti tahu. S akar 2. Nah, karena dia cuma di tengah-tengah, dari T ke O ini, kita maunya dari titik tengah ini, kita bagi 2 gitu, karena dia benar-benar di tengah-tengah. Jadi kita bisa dapat S akar 2. S akar 2 per 2. Kita tahu ya, S-nya itu 4 ya sisinya. Jadi kita bisa substitusikan 4 akar 2 per 2. Nah, ini dapatnya di sini. Oke, aman nggak? Menurutmu apa yang susah, Wit? Yang susah itu pas awal belajar PM sih. Kalau udah mulai belajar mah pasti bisa. Oke, ini aman ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4. Dari nilai dari tan alfa. Tan alfa yang mana? Oh, yang ini. Yang di atas ini. Pasti teman-teman udah tahu lah, nggak usah nanya ya. Kalau tan itu definisinya depan per... Aduh, ngelag banget lagi, buset. Depan per samping ya. Jadi sisi depan alfa, iya sisi depan alfa per samping alfa gitu. Nah, karena kita nggak tahu ya depan si alfa ini apa ya, kita bisa buat garis bantu gitu. Garis bantu dari titik si puncak studionya ini. Nah, ini kan jadi segitiga ya. Segitiga apa ini sama sisi harusnya sih. Oke, kita identifikasi lagi. Ini kan 4. Ini 4. Ini juga 4 itu. Atapnya juga 4. Nah, karena lagi-lagi si ini garis yang ini garis bantunya memotong sama panjang ya, berarti ininya 2. 2, ini juga 2. Gitu. Jadi kita bisa cari si, si apa sih? Sisi depan si tan ini nih buat nyari ini ya. Dari nilai tannya kita bisa pakai garis bantu lagi, yaitu si ini. Nah, kita bisa buat segitiga siku-siku di sini yang alasnya tegak lurus itu. Tegak lurus. Lama tegak lurus. Nah, karena si apa yang namanya? Ini sama lagi ya kayak sebelumnya. Ini kan apa sih? Nggak sama sih ini. Ini panjangnya setengah dari ini, panjang ini. Ini harusnya apa sih ya? Gimana nyebutnya? Setengah dari sisi inilah. Jadi kita bisa anggap si alasnya ini, alas segitiga ini juga 2. Karena di sini juga 2 gitu ya kan. Sama aja gitu. Nah, buat tingginya kita bisa cari ya kan. Tinggi si segitiga ini. Ini kan mewakili tinggi apa? Limas ya. Tinggi limas dari atap sini sampai ke kotak ini. Nah, karena si tinggi balok ini, tingginya itu kan 4 ya, sama aja 4. Nah, kita bisa cari tinggi si ininya, si limas. Dengan cara mengurangi total tingginya dikurangi sini, tinggi si balok. Jadi kita dapat tinggi si ininya 6 gitu. Kan 10 dikurang 6 gitulah gampangnya. 10 dikurang 4.
Oke, nyampe sini aman kah? Aman, aman. Oke, komen gaib. Oke, aman. Kita bisa buat Pitagoras ya. Pertama kita cari step pertama. Kok nge-lag gini dah, ampun. Step pertama cari nilai apa dah? Cari nilai ini pokoknya deh tinggi ini depan si alfa lah. Gambar segitiga aja. Gak jelas banget ya. Astagfirullah. Oh ini segitiga aja. Eh, sip. Cara main apa ya? TOA lagi dah. TOA. Oke. Kita nyari panjang TA lagi. Step pertamanya. Oke, TO-nya 6, OA-nya 2. Jadi TA kuadrat. Langsung aja TA 6 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ya Farin. Jadi 36 tambah 4 akar 40. Jadi ini 420 ya? Berapa sih? 4 kali 10, 2 akar 10. Astaga. Oke, lanjut kita nyari nilai tan alfa. Nah, karena kita udah dapat ya nilai depan si alfanya ini 2 akar 10 gitu. Kita bisa ini langsung aja cari gitu tan alfa. Ini 2 akar 10. Langsung aja tan alfa sama dengan depan per samping. Itu langsung depannya itu 2 akar 10. Sampingnya itu si ini. Ini nih, si setengah ini nih. Nah, ini jadi segitiga gitu kan. Jadi kita bisa ketahui kalau sampingnya itu 2 ya. Karena dia setengah dari si kubusnya. Jadi kita dapat akar 10. Oke, mantap. Nomor ini aman. Trigono itu berlakunya buat siku-siku aja kan. Trigono kayaknya iya sih buat siku-siku. Paling kalau segitiganya ada anomali itu bisa pakai ini aturan sinus atau kosinus gitu. Jadi mudah gini, emang mudah nggak sih PM mah? Kan M-nya mudah. ADP, iya airdrop ini bangun ruang. Aduh, penalaran mudah izin, betul. Apa sih namanya? PD 1000, skor 1000 PM, let's go. Akar 3 apa salah nulis ya? Bener kok jawabannya, akar 10. Dapat 6 yang TO dari mana ya? Oke, ini panjangnya ini ya. Kita dari sini nih. Aduh, kita balik ke soal awal ya. Kan panjang studionya tuh ini nih. Ini tuh panjang, panjang tinggi, astaga. Tinggi studio dengan 10. Nah, ini 10 ya, 10. Nah, karena kita mau nyari si ini nih, apa? Kan sebelumnya kita nyari ini ya, tinggi segitiganya. Nah, ini warnain merah aja deh biar beda. Nah, ini karena kita mau nyari si merah yang ini aja. Nah, panjangnya berapa ini? Kita bisa ketahui dari ini. Dapatnya tuh dari sini nih. Dengan mengurangi 10 dikurangi sisinya. Sisinya itu kan 4 ya. Ini nih, si panjang ini nih. Panjang ini tuh 4. Ini 4 gitu. Nah, ini kan kita bisa kurangi aja ya tingginya. 10 dikurang 4 gitu. Jadi dapat 6.
Aman nggak? Nomor 4, kenapa ambil titik tengah? Yang mana tuh titik tengahnya? Yang ini kah? Tan apa sih? Yang ini atau yang ini? Ada 2 soalnya titik tengah ini. Kok pas kerjain sendiri nggak secepat ini ya? Itu artinya udah bisa, King. Udah paham berarti, bagus kalau cepet sih. Aku juga masih sering ini kok, sering ngerjain ulang. Pas ngerjain kedua kali itu, ya ada perbedaan lah, seneng gitu jadi bawaannya. Kalau ngerjain ulang lancar gitu. Sebelumnya ngerjain PM tuh pasti 5 soal tuh 40 menit gitu, berapa? Yang tengah. Oh yang ini, titik O ya? Titik O ini. Atau yang mana? Jujur bingung, titik tengah tuh ada 2. Oh iya, ya itu kita mau ini bikin garis bantu lah pokoknya. Kita mau nyari si sisi miringnya ini, yang sisi miring menjadi sisi depannya si tan ini. Kan kita mau nyari tan alfa nih. Tan alfa itu definisinya depan per samping, yaitu sisi depan per samping sudutnya ini yang 2. Nah, karena kita nggak tahu ya depan alfa tuh mana gitu. Jadi kita bisa buat garis bantu buat cari sisi depan alfanya. Itu garis T ke A, habis itu kita bisa buat garis bantu lagi T ke O. Nah, ini yang jadi titik tengahnya. Karena kalau kalau kita bablas ke bawah gitu nggak mungkin soalnya kan kejauhan gitu. Kita nggak tahu pasti tingginya berapa. Jadi kita bisa ambil tarik secukupnya aja ke apa sih? Ke permukaan baloknya gitu yang di atas. Oke, aman nggak? Itu sih intinya. Ke sini doang ngambil titik. Kalau ke bawah kan nggak mungkin ya, kita nggak tahu tingginya. Kita bisa ambil dari alas si limasnya lah. Karena kita tahu alas limasnya bisa dicari pakai dengan mengurangi si tinggi balok dikurangi tinggi ininya, total tingginya gitu. Oke, aman lah ya. Lanjut, nomor 5. Oke, nomor 5 ini yang ditanyakan luas-luas langit studio. Oke, karena kita identifikasi dulu deh soalnya deh. Ini kita punya segitiga di sini ya. Segitiga yang tingginya 2 akar 10. T sama dengan 2 akar 10. Kita punya alas 4. Alas segitiga ini 4. Karena kita mau nyari luas langit-langit studio, ya kita harus tahu gitu si luas segitiga ini ada berapa. Karena dia kan bentuk segitiga gitu ya. Jadi kita bisa apa sih menggunakan luas segitiga yang ini terus dikali 4 karena ini kan ada ini ya ada 4 segitiga. Segitiga yang ujung sini, yang ujung sini, sini sama pinggir ini. Nah, itu ada 4 segitiga. Jadi kita bisa cari luas segitiga, habis itu dikali 4 gitu buat nyari luas langit-langit studionya. Oke, sampai sini aman kan ya? Kalau aman, gak apa-apain udah. Gak jelas banget lah gue, Cok. Oke, langsung aja kita hitung lah ya. Biar cepet, aman banget. Oke, siap. Ini kita bisa cari luas, kita gambar segitiga dulu deh. Segitiganya. Nah, segitiga sama sisi ini pasti karena alasnya sama besar. Sama panjang ini 4 ya. Tingginya 2 akar 10. Oke, luasnya itu rumus tengah kali alas kali tinggi. Tengah dikali 4 kali 2 akar 10. Jadi kita dapat 2. Oh iya bener kan? 2 dikali 2 akar 10. Jadi dapat 4 akar 10. Nah, karena si ininya ada ini ya, ada 4 yang tadi di awal bilang, tinggal kalikan aja dengan 4 gitu. Jadi kita dapat 16 akar 10. Mantap, jawabannya yang E. Oke, masalah pertama selesai. Kita cari apa ini?
Studio Alternativa Project. Kelas. Aduh, lanjut kah? Aman banget, ya. Lanjut King. Oke, ini nggak ada yang tanyakan ya, udah pasti bisa lah yang ini mah gampang kok. Masih kubus sama ini. Oke, lanjut. Ini corong bensin. Soal rada seru ini, corong bensin. Oke, langsung aja kita kenalan dulu sama soalnya. Di bawah ini adalah sketsa sebuah corong yang digunakan untuk menuangkan bensin pada kendaraan bermotor. Jari-jari lingkaran besar adalah R, sedangkan jari-jari lingkaran kecil adalah R kecil. Dengan perbandingan R dibanding R kecil itu sama dengan 4/1. Yang ditanyakan panjang jari-jari lingkaran besar itu berapa. Oke, kita bisa identifikasi ya. Ini R per R sama dengan 4/1. Oke, habis itu ditanyakan panjang jari-jari lingkaran kecil. Ini ada dua bangun ya kayak sebelumnya. Bangun ini tabung atau silinder lah, tabung. Nah ini kerucut, tapi kerucut terpancung itu ini. Nggak sempurna kerucutnya. Kerucut terpancung. Oke, diketahui juga ya kalau si tabung ini punya jari-jari ya ini. Jari-jarinya R. Nah, karena ini sama, apa sih, panjangnya R ya, berarti ke atasnya juga R dari, apa sih, tawaran merah deh. Kalau ke atas ini kan jadi sama gitu ya, ini ke sini R gitu. Nah, ini panjangnya R juga. Jadi kita bisa tulis R di sini. Nah, jadi panjang totalnya yang di, dari dari mana? Dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini itu R min R. R min R. Oke, awal-awal paham kan ya yang ini? Jadi R min R lah pokoknya. Kita bisa nyari jari-jari lingkaran pakai Pitagoras gitu. Karena ini kan apa sih? Si ini tegak lurus ya. Tegak lurus sini. Diketahui juga ini 5 panjangnya. Di sini 5 gitu. Nah, kita bisa gambar segitiganya dulu deh. Segitiganya ini. Sip. Habis itu ini kan panjangnya R ya. Ini R min R. R min R. Ini 5. Nah, kita bisa ini nih, si ininya bisa kita ubah subjeknya jadi R sama dengan di R itu sama aja kayak 4 dikali R. Setuju nggak? Setuju nggak? Info segini kita bisa cari jari-jari lingkaran besar gitu. Setuju, setuju, mantap. Oke, kita bisa langsung aja pakai persamaan Pitagoras ya. 5 kuadrat sama dengan R min R kuadrat plus R kuadrat itu. Nah, karena si ininya apa? R-nya sama dengan 4R ya, kita bisa ubah itu langsung aja. Dengan 4R dikurangi R. Jadi tambah 4R kecil kuadrat. Oke, ini kita selesaikan. Ini 25 sama dengan 3R. Aduh, 3R ditambah. Ini jadi ini ya. Jadi 16R kuadrat ya. Ada yang salah nggak sih? Oh ini, harusnya ini, bentar-bentar. Oh ini kuadrat juga, lupa-lupa. Ini kuadrat. Ah, lama nge-lag. Oke, jadi kan ini 3R kuadrat tambah 16R kuadrat itu. Jadi 25 sama dengan 3R jadi 9R kuadrat ya ditambah 16R kuadrat.
25 sama dengan 25 R kuadrat. 2 ruas dibagi 25 jadi R kuadrat sama dengan 1 gitu. R jari-jari kecilnya 1. Ternyata kita dapat jari-jari kecilnya 1 ya R-nya. Jadi kita bisa substitusikan ke sini. Jadi R jari-jari yang besar itu sama aja 4 dikali 1 gitu. Aduh, nge-lag banget lagi, buset. Wah, ini nggak muncul-muncul, gila. 4 itu. Nah, kita dapat R sama dengan 4. Jadi jari-jari lingkaran besarnya itu 4. Oke, aman nggak? Ini soal airdrop keberapa? Ini soal apa sih? Airdrop ke-5 deh kalau nggak salah, bangun ruang 001. Wait, mau tanya kenapa R min R? Boleh. Ini kita ulang dah. Tadi kurang jelas kayaknya gue yang jelasinnya. Sorry, sorry. Nah, ini kan ada ini ya, jari-jari dari tabung nih. Ini warnanya kok hitam, buset. Biru aja. Nah, ini kan R. Ini juga R. Nah, karena si kita mau nyari panjang ininya, si R-nya yang di sini buat cari Pitagoras. Yang di sini, R yang di sini. Kita bisa anggap si R-nya itu ke atas sini. Nah, kan si aduh, kok miring dah. Nah, kok miring lagi? Astagfirullah. Nah, ini R-nya di sini kan, di sini ada R nih. Nah sih? Ini yang di sini ada R. Ini anggap aja ini pasti sama dong sama yang atas ini panjangnya. Kalau misalnya ini kayak persegi gitulah. Kan kalau persegi ini ya, misalnya di sininya 4, pasti di atas juga 4 gitu. Karena dia sama panjang gitu. Segininya R, kalau ke atas juga pasti segininya R gitu. R kecil. Apa sih holik? Sumpah itu asbun. Oke, ini yang R minor aman nggak? Aman. Oke, mantap. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Tinggi corong. Anjir, gampang banget ini mah. Soal my kisah. Tinggi corong. Ini berarti tingginya ya? Enggak, bukan warna ini. Nih, tingginya segini. Tinggal kita tambahin aja, buset. Ini mah soal pembaik. R gede itu kan 4. R satunya 1. Ya udah tinggal tinggi corong 4 tambah 1. Pembaik. Itu juga soalnya pembaik. Pembaik banget asli. Kok warnanya hitam, warnanya merah. Ulang deh. Soalnya baik banget anjay. Kapan ya di UTBK ada soal baik ini? Alah, ngelag banget. Ya ini ya R-nya 4. R kecilnya 1. Tinggi corong itu 4 tambah 1. Nah, sip. Jawabannya 5. Airdrop ke berapa? Ini ke 05, bangun ruang 001. Kan kalau pertama tuh awal-awal kan bangun datar ya, bangun datar tuh nyampe 4. Itu airdrop keempat ya, berarti di bangun ruang malah masuk ke airdrop kelima. Tapi masuk bangun ruang tuh masuk bangun ruang 1 tapinya. Ini soalnya gampang apa yang masak. Waduh, nggak tahu nih. Ini mah berkat bantuan teman-teman nggak sih? Bantuan doa dari teman-teman. Jadi aku bisa, alhamdulillah. Oke, lanjut ya ke soal selanjutnya. Jadi nomor berapa ini? Nomor 3. Nilai cos apa nih? Cos gamma berapa? Oke, lagi-lagi trigonometri. Cos gamma tuh kan ini ya. Cos tuh definisinya samping per miring gitu. Nah, berarti sisi samping sudut yang dari si gamma ini si samping per miringnya gitu. Nah, kita bisa langsung aja cari ya, soalnya kegampangan asli ini mah.
cos gamma sama dengan ini kan panjangnya R min R ya. R min R per 5. Jadi R-nya kan 4. R kecilnya 1. 3/5 jadinya. 3/5 itu berapa? 0,6 ya? Oh iya 0,6 benar. Oke, gampang. Mantap, soal Mike Kisah, setuju banget. Asli gampang banget dah. Mana cuman ini lagi. Tahu sih, 10 soal ini, guys. Nah, udah selesai. 2 soal lagi. Cepet banget dah kayaknya dah ngebahasnya. Oke, aman lah ya. Gampang kok. Pasti bisa teman-teman juga. Aku bisa, pasti teman-teman juga bisa. Lanjut gak? Lanjut sih. Lanjut. Oke, siap. Berarti itu pakai iya, pakai R min R karena sama sih sama kayak nomor sebelumnya kan ya. Segitiga sebelumnya kan R min R juga nih yang ini. Nah, kita pakai ini yang R min R juga buat nyari cos dari gamanya. Itu kan trapesium berarti trapesium kurang tahu sih, enggak deh kayaknya. Atau gimana? Oke, lanjut ya, nomor 4. Ini ditanyakan apabila lubang kecil pada bagian paling bawah corong ditutup, volume bensin maksimal yang bisa ditampung corong adalah oke, ini ditanyakan volume. Kita bisa langsung gas ke rumus volumenya ya. Kan bensin yang dituang gitu nyampe penuh bensinnya. Jadi keinget Bahlil anjir. Alamak, ini bensinnya dituang lah pokoknya. Sampai sini sampai penuh, sini juga penuh. Oke, tiba-tiba banget. Nggak tahu ini soalnya bahas bensin. You are my sunshine. Oke, lanjut lanjut fokus. Kan dituangin bensin ya, apa sih corongnya nyampe penuh banget karena ditutup itu. Ini ditutup lah, nggak bisa keluar gitu. Nah, ditanya itu volume airnya berapa gitu yang di sini yang terbentuk. Karena ini bangun apa sih namanya kerucut terpancung ya. Sebelumnya kita udah identifikasi ini tabung, ini kerucut terpancung. Nah, kita bisa pakai persamaan dari volume tabung sama kerucut terpancung gitu. Disclaimer aja nih, disclaimer. Kalau soal rumus kerucut terpancung itu gue nggak bisa buktiin gitu asal usulnya di mana. Soalnya sama King Surya juga ya gitulah langsung dikasih tahu kalau ininya rumusnya. Jadi kita bisa volume kerucut terpancung tuh bisa ditulis jadi gimana ya? Ntar dulu. Sepertiga, sepertiga pi itu R kuadrat dikali R dikali T ditambah ya lupa R kuadrat dikali R ditambah R kecil dikali tinggi. Nah, ini rumus kerucut terpancung. Jujur gue nggak tahu asalnya dari mana. Soalnya King Surya langsung ngasih gitu ininya di catatan volume kerucut terpancung. Aduh, nge-lag banget lagi, buset. Nah, si, si volume tabung itu kan ini ya, PR kuadrat. Tinggal kali ini aja, PR kuadrat dikali apa? Pokoknya luas alas kali tinggi. Nah, ini kita bisa substitusikan aja langsung lah ya.
Jadi R-nya tadi berapa? R-nya itu kan 4. R-nya R gede 4, R-nya 1. Oke, nyampe sini aman nggak? Aduh, agak anomali sih emang ini pakai kerucut terpancung rumus volumenya. Ini tinggal kita substitusikan aja sih. Cepat-cepat. Kerucut terbalik. Iya, ini kerucut terbalik sama terpancung juga. Dia terpancung di sini nih. Di dekat corong ini nih. Dekat tabungnya. Harusnya sampai ke puncak gitu ya. Tapi dia terpotong, terpancung. Ini kita bisa tinggal substitusi aja nilainya. Dapat nanti jawabannya. Aduh. Oke, lanjut lah ya. Biar cepat ini jam berapa sih? 10.46, buset. Masih 46 menit ini. Oke, kita langsung masukin aja nilainya. Per 3 V. R yang besar kuadrat 4 kuadrat ditambah R besar 4 dikali 1 ditambah R kecil kuadrat. Tingginya berapa? Tadi tingginya 5 ya sebelumnya. Tinggi dari kerucutnya. Itu ditambah PR kuadrat. Pi R-nya itu 1 ya. Kita selesaikan lah. Oke, selesaikan. Per 3 Pi 16 ditambah 4, 20 tambah 1, jadi 21 dikali 5 ditambah ini pi aja berarti ya. Iya benar. Ini kita bisa dapat 21 dibagi 3 kan 7 ya. 7 dikali 5 habis itu jadi kali 5 pi ditambah pi. Ini ada yang salah nggak sih? Ada yang salah ya? Ya tabung nggak pakai tinggi. Enggak, dia udah diwakilin tingginya sama ini, sama kerucut. Sama ini, sama ini. Nah ini. Ada yang salah kayaknya nih. Ya tinggi garis miring kerucut. Bukan. Ini sisi miring. Tapi kalau tinggi kerucut tuh dari sebelumnya kita dapat ya. Mana aduh melek banget lagi ini. Laptopnya tidak bisa di ini. Nah, si tingginya nih, tinggi corong dia makanya. Yang itu. Jadi 5 makanya. Kayak ini ada yang salah kayaknya. Bentar. Harusnya 21 dibagi 3 itu kan 7 benar. 16, 20, 21. Bentar. Ya salah di mana, guys? Tolong aku, guys. Ah, di mana sih? Bingung dah. 35. Tingginya 4. Iya tah. Bentar. Di tinggi nggak sih? Oh iya harusnya 4 ya. Tapi sebelumnya pas salah dah. Tambah 1. 4 nggak sih hanya. Oh iya kan tinggi ini ya. Kerucut terpancungnya ya. Oke oke salah. Oke siap siap. Thank you guys. Aduh. Ternyata tingginya dari kerucut ininya. Tinggi kerucut terpancungnya. Oke thank you. 4 tambah Pi 1 kuadrat. Jadi sepertiga Pi kali 16. Langsung aja 21. 21 kali 4 dikali Pi. Ditambah Pi astaga. Aduh ngelag banget lagi. Ampun dah ngelag banget. Woi, gak mau kehapus dah buset. Aduh, ya elah. Sabar guys, ngelag banget guys. Oke udah nih.
Nah, sip. Kayaknya kalau nggak ada masalah bukan PM dah namanya dah. Sumpah nge-lag banget. Apalah ini. Kayak udah. Nah itu dapat ya tadi 7 dikali. Masih lagi nge-lag. Aduh. Cuma ini berat banget dah sambil surfing ya. 7 dikali 4. Bismillah, bismillah. Pi. Kayak aman. Ditambah pi. Sip, jadi kita dapat 28 pi ditambah pi. Jadi sama dengan 29 pi. Oke, dapat guys. Mantap. Thank you, thank you. Jawabannya 29 pi. Oke, tinggi kerucut terpancung itu R. Iya benar, R besar tinggi kerucut terpancungnya. Kutukan King Sur. Betul. Hotspotnya udah hidup. Bukan hotspot ini, masalahnya laptopnya rada kentang, rada nge-lag. Tinggi tabungnya kok jadi sama kerucut. Konspirasinya gimana, King? Ntar dulu. Harusnya sih, gimana ya? Jujur gue nggak tahu sih gimana ya. Karena R1. Harusnya iya sih. Oh iya bener kan 1 ya? Walaupun dikali tingginya di sini dikali 1 tetap 1 nggak sih? Iya, sama aja. Sama aja ya benar karena jari-jarinya 1, tingginya 1 iya maksudnya. Make sense, make sense. 29. Iya ini kan ada anggap aja pi-nya itu jadi kotak lah ya. 28 kotak ditambah kotak gitu. Jadi 29 kotak ditambah soalnya. Aman nggak? Ini udah tambah nih. Rumus ini gabungan kerucut terpancung sama tabungnya. Jadi ditambah gitu. Sumpah ini ngelag banget dah. Ini soal terakhir. Iya nomor 5 soal terakhir ini. Soal yang spesial menurutku seru banget soal ini. Tadi mau bahas sampai soal gawang sih, kali kepanjangan. Biar sama apa sih teman-teman PM lain aja yang bahas soal gawangnya. Aman, aman. Oke. Lanjut lah ya. Ini soalnya masih apa sih nyambung sama soal sebelumnya ya. Dia ini kan udah terpenuhi ya si ininya sama bensin gitu. Jadi ada 29 pi volume di ini dalam corongnya. Habis itu diketahui di soal ininya pada suatu saat lubang kecil pada bagian bawah corong ditutup dan diisi bensin jika penuh. Nah ini kalimat pertama ini kondisi sebelumnya di soal sebelumnya. Habis itu di nomor 5 ini keadaannya berubah. Tutup corong kemudian dibuka sehingga bensin mengalir dengan debit pi cm per detik. Nah artinya kan dia keluarnya pi setiap 1 detik ya. Setiap 1 detik. Nah habis itu di kalimat kedua diketahui kalau si apa sih si apa ya tutup corongnya tuh dibuka selama 5 detik di sini. Aduh kok nggak like sih buset. Ini premisnya agak berbalik-balik gitu ya. Di premis pertama itunya kan dibuka ya sehingga apa sih bensinnya ngalir pi setiap 1 detik. Nah ternyata di premis pertama itu juga diketahui kalau si bensinnya itu si tutupnya itu kan dibuka 5 detik ya. Jadi kita bisa anggap ini keluar totalnya 5 pi gitu volumenya. Teh ini ngelag banget dah buset. Ini kita anggap 29 ya 29 pi dikurangi 5 pi. Kenapa 5 pi? Karena dia ini 5 detik detik setelah corong dibuka.
Tutup corong nggak sih? Astaga, entar, tutup corong, tutup corong dibuka. Nah, karena dibukanya setiap apa sih, mengalirnya pi setiap 1 detik, berarti kalau 5 detik itu 5 pi dong, make sense nggak? Artinya dia keluar 1 detik, ya 1 pi, kalau 5 detik berarti 5 pi gitu. Harusnya ya ini sih, nalarnya masuk lah ya. Jadi ya 5 pi gitu dapatnya. Nah, berarti volume sisanya itu yang ada di sini. Setelah apa sih, aduh lag banget dah. Yang ada di sini itu volume sisa ya. Volume sisa, sumpah lag banget. Volume sisa itu 24 pi. Nah, habis itu di premis kedua di ini lagi dikasih tahu lagi kalau si bensinnya itu dituangkan bensin tambahan sebanyak 2 pi cm per detik. Nah, habis itu diketahui juga tutup corong dibuka, maka corong akan penuh dan bensin mulai tumpah setelah berapa detik. Oke, ini kita bisa bernalar lagi di sini ya. Dia dituangkan kembali ya bensinnya 2 pi. Jadi anggap aja kita ini nambahin 2 pi bensin gitu. Nah, kita bisa pakai persamaan ini apa sih, dari volume sisa sama dengan bensin masuk BM lah ya. Habis itu dikurangi bensin keluar buat nyari persamaan ini bensin mulai tumpah setelah detik keberapa. Nah, kita bisa ini deh, copas gambarnya ke sini deh biar lebih jelas. Ntar. Sumpah ngelag banget dah. Woi, kagak mau screenshot ya? Alah, tau lah. Ini anggap cari sini ya. Anggap aja ini kan ini ya. Aduh, sumpah. Tutupnya udah mulai panas ini. Ini bensinnya sisa 24 pi yang di sini. 24 pi. Habis itu karena di soal diketahui kalau corongnya udah dibuka, nah ini bensin keluar itu ininya pi per detik gitu. Jadi kita tulis ini pi per detik. Nah, habis itu karena kita mau di soal ada tambahan 2 pi ya. Habis itu ini bisa kita coret di sini. Ini ditambah plus 2 pi. 2 pi per detik. Jadi 2 pi T. Alah, ngelag banget. Nanggung banget dah, buset. Nah, ini kita dapat ya. Jadi kita bisa pakai persamaan ini. Volume sisa sama dengan bensin masuk, habis itu bensin keluar. Ini kalau pakai ini dah bensin keluar lah ya. Bensin keluar. Nah, volume sisa kan 24 pi ya. 24 pi. Sumpah ngelag banget, Cok. Astagfirullah. 24 pi. 24 pi sama dengan bensin masuknya berapa? 2 pi. 2 pi T dikurangi, bentar, harusnya pi T ya. Pi T. Bentar. Kayaknya ada yang salah deh. 2 pi T. Hmm. Ini gimana ya? Ntar dulu. Ada yang salah ini. 2 pi T 24. Mikir bentar. 2 24 pi sama dengan 2 pi T. Guys, ada yang bisa bantu nggak guys? Sumpah aku tiba-tiba bingung ya. Harusnya berapa sih ini? Bingung. Eh
24pi sama dengan 2pi T dikurang pi T. Kok nge-stuck gini? Astagfirullahaladzim. Oh, bentar, bentar. Kayaknya harus dari ini dah. Persamaannya salah ini. Ya, ulang-ulang. Oh iya, ininya belum di ini ya, volume bensin penuhnya ya. Oh iya bener, harusnya kan 29 volume bensin sama dengan volume sisa dikurangi bensin masuk, kurangi bensin keluar. Nah gini harusnya kan ya? Bingung, bingung. Harusnya volume bensin. Oh iya bener sih. Saya kan ini. Oke, oke, udah dapat ini. Volume bensinnya tuh 29pi. Ya benar, 29pi. Sama dengan volume sisanya 24pi. Habis itu, aduh kok gini. Bensin masuknya, bensin masuk itu 2pi. Plus dikurangi 2pi. 2pi kurangi pi T ya. Bener gak sih? Bingung banget dah. Oh, bensin masuk kok dikurang sih? Astaga. Harusnya ini di plus ya dia ya. Salah, salah. 2 plus pi T. Harusnya gitu sih ya. Habis itu kita bisa kurangi kedua ruas dengan 2pi, 24pi gitu. Jadi sini sisa 5pi sama dengan 2pi T dikurangi pi T. Jadi sama aja kayak pi T gitu. Oke, dapet coy. Ternyata T-nya sama dengan 5. Udah harus dikurangi pi nih ya. Terus sama dengan 5. Sumpah agak anomali sih nomor. Aman nggak? Aman nggak? Aduh, bingung. Akhirnya finally. Sumpah gue bingung sih ini nomor. Kalau sebelumnya di eval bisa-bisa aja dah. Alamak, sedikit aman. Ya, intinya ini soal agak bernalar dikit. Tapi sih ya harus bernalar sih emang. Karena ada anggapan bensinnya masuk sekaligus keluar gitu. Ada yang keluar sebanyak pi detik, habis itu ditambah 2 pi T masuk bensin baru. Ya gitu deh. Bingungnya cara nentuin persamaannya itu. Nah iya itu dari situ pokoknya kan apa sih dari ini kita bernalar gitu ya kan, volume bensin totalnya berapa, 29 volume bensin. Habis itu ada sisa apa sih setelah corong dibuka keadaan kedua itu sisa 24pi. Habis itu ditambah bensin lagi 2pi ini. Itu dikurangi karena ada bensin yang keluar dari sini, pi T. Itu bisa dikurangi. Ini kan minus ya. Karena dia keluar gitu bensinnya. Nah ini plus karena ini bukan plus sih. Oh ini plus karena ini sisa bensinnya, sisa bensin yang ada di corong. Nah karena si ini ada tambahan 2pi masuk itu jadi ini plus juga. Jadi gitu sih menurutku nalarnya di nomor 5 ini. Jadi tambah-tambah gitu. Ada bensin masuk, ada bensin keluar gitu. Gampangnya bensin tambahan. Aduh. Di bawah 29pi. Oh ini di kedua ruas dikurangi ini. Kedua ruas dikurangi dua apa sih? Dikurangi 24. Nah, kayak pindah ruas gitulah cara jeleknya. T variabelnya. Iya, T itu variabelnya karena dia nyatakan detik gitu. Kan 2pi per detik ya, kita tulis aja 2pi T gitu. Oke, oke, oke. Oke, udah selesai. Thanks banget.
yang udah join yang dari awal sampai akhir. Yang bertahan berapa ini? 39 orang. Terima kasih banyak sudah meramaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Kita sama-sama belajar lah di sini. Jangan lupa di-share, King. Oke, siap. Stop record boleh, Mas. Udah, biar nggak lama uploadnya.